Pemirsa, masyarakat anti korupsi mendesak Komisi Kejaksaan memecat dengan tidak hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa itu diduga menerima uang atau janji dari narapidana korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendesak Komisi Kejaksaan untuk memecat dengan tidak hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari lantaran diduga menerima uang atau janji dari narapidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Hal ini disampaikan Koordinator MAKI Bonyamin Saiman saat menyambangi Komisi Kejaksaan siang tadi. Saya meminta kepada Komisi Kejaksaan untuk segera mengirim rekomendasi kepada Presiden RI karena beliau apapun lembaganya Presiden untuk menyatakan bahwa harusnya Pinangki dicopot dari jabatannya, dipecat secara tidak dengan hormat, bukan hanya dicopot dari jabatannya. Kedua, juga merekomendasikan pada Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung untuk memproses yang bersangkutan secara pidana. Terus ketiga, juga meminta pada Komisi Kejaksaan karena saya sudah mengadu tapi nampaknya ada tarik ulur Pinangki ini seperti dilindungi, dugaan saya kan begitu kan. Maka memohon pada Komisi Kejaksaan untuk menyampaikan pada Presiden bahwa Jaksa Agung tidak kooperatif dengan Komjak dalam hal urusan Pinangki. Tentu karena kami baru menerima itu hari ini, karena ini menyangkut dugaan serius, kami tentu saja dengan tugas dan kewenangan yang ada akan menindaklanjuti. Dan kami akan melakukan klarifikasi, akan segera mengirimkan surat kaitan dengan laporan yang disampaikan oleh masyarakat ini. Sebab ini hal yang sangat serius, supaya juga terang benderang, supaya juga bisa meyakinkan publik atas apa yang terjadi dan berkembang saat ini. Sehari sebelumnya, Koordinator MAKI Bonyamin Saiman juga menyambangi Bareskrim Polri. Kedatangan MAKI ke Bareskrim untuk menyerahkan 4 nama yang diduga terlibat dengan kasus pelarian Joko Chandra. Adapun keempat nama itu adalah Tommy S. selaku pengusaha yang diduga pernah bertemu Brigjen Prasetyo Utomo untuk meminta dikenalkan kepada pejabat dari Divisi Humas Internasional Bareskrim Polri yang membawahi Interpol Indonesia. 2 saksi lainnya dari pihak swasta yakni atas nama Viadi S yang diketahui merupakan rekan bisnis Joko Chandra dan pernah ikut Joko Chandra dan Brigjen Prasetyo Utomo menaiki pesawat charter ke Pontianak. Pihak swasta ketiga yang dilaporkan yakni Rahmat S yang diduga merupakan oknum yang mengajak Anita Kolopaking menjadi kuasa hukum Joko Chandra dan saksi terakhir merupakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa Pinangki diduga bertemu dengan Joko Chandra di Malaysia pada 12 dan 15 November 2019. Pinangki berangkat ke negeri jiran bersama mantan kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah pejabat terseret kasus Joko Chandra dari perwira tinggi hingga lurah karena disebut-sebut memuluskan jalan Joko Chandra masuk ke Indonesia. Mereka yang terseret dicopot jabatannya dan bahkan berujung pidana. Kasus pelarian Joko Chandra berbuntut panjang setelah berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali walau dalam status buron. Sejumlah nama pun terseret dalam pusaran kasus Joko Chandra dan berimbas pencopotan jabatan bahkan pidana. Mantan Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Wibowo dimutasi karena diduga berperan menghapus red notice Joko Chandra. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo yang merupakan pejabat di Bareskrim Polri yang menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra dicopot juga dari jabatannya dan ditahan di Mabes Polri. Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Kejaksaan Agung setelah diduga terlibat gratifikasi. Pinangki juga melanggar disiplin karena bepergian ke luar negeri tanpa izin untuk bertemu Joko Chandra. Sebelumnya Asep Suban dicopot sebagai Lurah Grogol Selatan setelah diduga membantu penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Berikut perjalanan Joko Chandra masuk ke Indonesia dari Malaysia. Menurut keterangan Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, pada rentang April hingga Mei Anita Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo berencana menerbitkan surat jalan dan surat dokter untuk Joko Chandra masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Juni. Namun pada tanggal 1 Juni rencana perjalanan Joko Chandra batal. Kemudian antara tanggal 1 hingga tanggal 5 Juni, Brigjen Pol Prasetyo meminta stafnya untuk menerbitkan kembali surat jalan Anita Kolopaking dan Joko Chandra. Tanggal 6 Juni Joko Chandra berangkat ke Jakarta.
Kemudian pada tanggal 8 Juni, Joko Chandra membuat KTP di Kelurahan Grogol Selatan dan kemudian mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya ke PN Jakarta Selatan. Sore harinya Joko Chandra kembali ke Pontianak dan kemudian masuk ke Malaysia secara ilegal. Pada 20 Juni, Joko Chandra kembali ke Jakarta dan membuat paspor pada 22 Juni di kantor imigrasi dan langsung kembali ke Pontianak. Paspor baru diambil oleh kuasa hukum Joko Chandra pada 23 Juni 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, duit Joko Chandra membuat sejumlah pejabat di institusi penegakan hukum terlibat. Berapa banyak sebenarnya orang yang menikmati duit Joko Chandra? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Boyamin terlebih dahulu. Mas Boyamin, apa alasan Maki mendesak agar Pinangki diberhentikan secara tidak hormat, dan sebenarnya siapa saja sih yang terlibat dalam kasus ini, terutama yang mendapat bagi-bagi kue dari Joko Chandra? Mas Boyamin. Ya. Baik, Bang. Ya, Mas kita Boyamin ada bisa gangguan mendengar komunikasi. suara saya? Dengar sekarang. Baik. Baik. Ya, Mas Boyamin, kenapa Maki mendesak agar Jaksa Pinangki diberhentikan secara tidak hormat? Oke. Dan siapa saja kira-kira yang terlibat dalam pembagian uang dari Joko Chandra? Halo. Ya, ada gangguan komunikasi dengan Mas Boyamin. Kami akan perbaiki. Kita ke Pak Barita terlebih dahulu. Pak Barita, ada permintaan dari Maki untuk Jaksa Pinangki dicopot. Reaksi dari Komisi Kejaksaan seperti apa? Iya, pertama sekali kami tentu wajib menerima laporan pengaduan masyarakat, khususnya yang sudah disampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia kepada komisi. Namun untuk masalah penjatuhan hukuman disiplin ini kan ada prosedur dan tata cara yang harus ditempuh. Antara lain untuk temuan pelanggaran. Pelanggaran itu kan secara administratif sudah ditemukan ketika dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan berupa pencopotan jabatan. Namun kan tidak berhenti di situ karena masih ada rentetan peristiwa pidana, yaitu bertemu terpidana buron oknum jaksa P itu. Padahal oknum jaksa kan tidak boleh bertemu terpidana, harus bertemu dalam rangka eksekusi. Nah di situ kan ada dugaan pelanggaran pidana pasal 221, 223 KUHP. Kemudian berlanjut kepada yang kemarin telah diumumkan naik ke penyidikan walaupun belum ditetapkan tersangkanya, bahwa ini masuk ke penyidikan pidana khusus. Nah, dengan kedua alasan tadi, pidana umum dan pidana khusus, saya kira cukup beralasan apa yang diusulkan oleh Maki. Sebab kalau terindikasi tersangkut peristiwa pidana khusus maupun pidana umum, memang konsekuensinya harus pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi kalau kami melihat ini harus berjalan secara simultan. Penegakan hukum administrasi disiplin pegawai negeri sipil ASN, kemudian kitab undang-undang hukum pidana itu berkaitan dengan terpidana buron bertemu jaksa, dan kemudian terjadi rentetan peristiwa pelanggaran hukum yang sekarang sedang ramai. Dan yang ketiga, dugaan gratifikasi, suap atau sejumlah aliran dana yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh oknum penegak hukum. Saya kira dengan tiga alasan itu cukup logis kalau Maki mengusulkan hal tersebut. Pak Barita, Mas Abraham, ya. Ya, sedikit banyak apakah ini akan berpengaruh? Mengingat statusnya kan sudah diumumkan ke penyidikan. Tersangkanya memang secara eksplisit belum diumumkan untuk kasus Jaksa Pinangki bertemu dengan Anita Kolopaking dan Joko Chandra. Namun apakah ini akan berpengaruh terhadap proses yang sedang berjalan di internal Korps Adiaksa? Ya, ini yang sebenarnya kan diharapkan publik. Sebab kejaksaan itu kan kalau untuk menyidik kasus-kasus sederhana seperti ini tidak sulit. Kasus yang begitu berat pembuktiannya saja, prestasi soal Jiwasraya yang serangkaian transaksi keuangan itu cukup sulit bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Apalagi konon yang cuma hal yang sederhana yang bukti permulaan itu sudah terang benderang. Saya kira tidak ada alasan untuk lambat. Sebab apa? Sebab publik menunggu respon kejaksaan terhadap soal ini. Jangan sampai
publik melihat atau merasa curiga ada apa-apa. Jangan juga ini menggerus public trust kejaksaan yang sudah susah payah dibangun. Baik. Jadi langkah cepat untuk penyidikan, penetapan tersangka, penahanan. Saya kira itu adalah wilayah keadilan publik yang harus diberikan akomodasi yang proporsional dan objektif oleh kejaksaan. Baik, Pak Barita, berarti ditegaskan lagi akan ada pencopotan secara tidak hormat ya untuk Jaksa Pinangki? Ya kalau sudah terindikasi pada 3 ranah hukum tadi, saya kira itu bukan hal yang mustahil. Malah itu tahapan yang harus segera dilakukan untuk menjaga marwah dan martabat institusi. Agar bisa dibuktikan ke publik bahwa kejaksaan bisa mereformasi, bisa bertindak keras kepada oknum yang melanggar ini. Begitu Mas Pak Barita, dan Brilian. banyak yang bertanya sebetulnya siapa sesungguhnya sosok Jaksa Pinangki ini. Jabatannya eselon 4 di Korps Adiaksa, kemudian plesir kemana-mana termasuk dengan buronan kelas kakap. Apa catatan Komisi Kejaksaan soal ini? Patut diduga juga ada aliran dana dari Joko Chandra yang masuk ke dalamnya. Ya ini kan ada 2 berkaitan dengan kinerja dan perilaku kan. Nah ini hal yang sangat mudah menurut kami kalau ada keseriusan untuk mengusut tuntas masalah ini. Itu bukan persoalan yang sulit. Kemauan dan perhatian kepada dukungan pro kepada integritas, moralitas itu yang sangat menentukan sebenarnya pengungkapan kasus ini. Sebab tadi dikatakan indikasi kepergian ke luar negeri itu bukan soal administrasi. Menjadi soal administrasi kalau hanya sekedar jalan-jalan, tetapi menjadi persoalan hukum ketika bertemu terpidana buron. Ketika bukan dieksekusi, tidak dilaporkan, tapi ada dugaan aliran dana yang sekarang sudah menjadi perhatian publik. Ini situasinya betul-betul serius. Sense of crisis kita harus terbangun dengan menyelesaikan masalah ini secara cepat. Jadi tidak bisa ini dilihat sebagai hal yang biasa. Komisi melihat ini sangat penting. Kejaksaan harus menunjukkan bahwa terjadi reformasi, terjadi penegakan hukum termasuk kepada institusi sendiri supaya public trust itu bisa terjaga. Kehormatan wibawa penegakan hukum tetap ada di mata masyarakat. Baik. Ini langkah-langkah yang harus cepat dan tegas dilakukan. Begitu, Mas Abraham dan Mbak Aprilia. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, ini pemirsa ada informasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi salah satu sosok di balik melenggangnya buron kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra ke Indonesia. Pinangki kini menanti pidana atas perbuatannya yang dinilai melanggar hukum dan melindungi orang yang paling dicari selama 11 tahun terakhir. Pinangki Sirna Malasari diketahui sebagai jaksa yang menjabat Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung. Pinangki mendapat gelar doktor hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung dengan disertasinya terkait pemberantasan korupsi di KPK. Dari hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara, harta kekayaan Pinangki bertambah 227% selama 11 tahun terakhir. Sementara itu, suami Jaksa Pinangki adalah seorang perwira polisi berpangkat Kombes Pol dan bertugas di Kasubag Opsnal di Tipideksus Bareskrim Polri. Kini Pinangki menunggu hasil dari pemeriksaan atas kasus yang menjeratnya, memuluskan jalan Joko Chandra masuk ke Indonesia tanpa diketahui pihak berwajib. Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog kita bersama Pak Boyamin dan juga Pak Barita. Saya ke Pak Boyamin lagi. Pak Boyamin. Ini koneksinya jelek nampaknya. Baik, sudah jelas ya mendengar suara kami ya? Suara ini jelas. Baik, Pak Boyamin, apa sih sebenarnya yang mendesak Maki ini untuk mendesak kejaksaan agar memberhentikan secara tidak hormat Jaksa Pinangki? Semua rakyat kan kecewa dengan ternyata masuk keluarnya Joko Chandra itu ternyata melibatkan oknum jaksa P ini kan gitu kan. Nah otomatis saya ikut marah lah. Kita ini kan berjuang mati-matian. Saya menggugat kasus cesi Bank Bali untuk dituntaskan itu tahun 2014 terkait dengan tersangka yang lain yang belum diproses. Misalnya Setia Novanto, Tanri Abeng, terus juga Rudy Ramli begitu, dan juga semua tercengang ketika dia bisa masuk dan keluar. Ternyata proses-proses itu didahului sebelumnya ada dugaan oknum jaksa yang ketemu. Ini kan sudah sangat menyakitkan lah gitu. Begitu teganya dia. Sehingga bagi kami masyarakat ini rasanya disuruh memaafkan aja nggak bisa gitu loh. Jadi ini mau nggak mau ya
yang paling utama harus dilakukan Kejaksaan Agung itu adalah pencopotan dengan tidak hormat. Itu harus, karena apa? Karena kan kalau ini tidak mungkin sebenarnya semua institusi akan terlibat urusan ini. Masih banyak jaksa yang baik. Dan buktinya juga memberikan beberapa data penegak hukum itu baik di kepolisian, kejaksaan. Agar oknum ini juga diberi sanksi yang seberat-beratnya, pemecatan dengan tidak hormat. Tiba-tiba cuma dicopot dari jabatannya. Baik, Pak Bari tadi menyebutkan untuk menunggu proses yang sedang berlangsung. Iya, makanya justru itu saya juga tidak sabar. Maka saya datangi Pak Barita tadi Komisi Kejaksaan untuk lebih keras lagi lah. Kalau perlu, ini kan saya juga ikut terhina. Kemarin Komisi Kejaksaan itu minta LHP dan memanggil Pinangki yang nggak datang. Yang datang malah surat untuk tidak diizinkan oleh atasannya. Kalau suratnya dari Pinangki aja tidak bersedia atau alasan sakit masih mending lah. Tapi surat dari atasannya loh mengatakan tidak bisa mendatangi. Dan kemudian juga proses-proses dugaan perlindungan. Ini saya sangat mulai terasa ini kok. Ini seperti nampaknya jaksa level bawah, tapi kok nampaknya seperti dia dilindungi oleh benteng yang begitu tebalnya gitu. Saya kecewa. Boleh silakan Pak Barita? Ya. Boleh silakan responnya seperti apa? Maki merasa terhina atas apa yang dilakukan oleh kejaksaan? Ya itulah yang kami lihat respon masyarakat ya, rasa keadilan masyarakat. Nah itu sebabnya dalam penyelesaian ini kan tidak boleh pendekatan itu hanya formalitas, ya pendekatan substantif yang membangun kepercayaan publik itu sangat diperlukan. Sebagai contoh misalnya, orientasi penegakan hukum kita kan pro kepada integritas, pro pada institusi yang bersih, berwibawa, ya sehingga public trust tinggi. Sehingga itu yang lebih penting dari sekedar formalitas misalnya, dari sekedar prosedur yang terlalu banyak menyita waktu dan perhatian yang tidak terlalu penting memberi keyakinan kepada publik bahwa reformasi, transformasi berjalan di institusi penegak hukum. Saya kira wajar saja masyarakat anti korupsi melihat hal-hal seperti itu dan mereka berteriak. Kami juga sebenarnya sudah mempersiapkan langkah-langkah yang akan segera kami lakukan. Sebab kami tidak bisa terlalu lama menunggu hanya karena prosedur formalitas yang administratif sifatnya. Menurut kami, jauh lebih penting yang substantif, menjaga marwah dan martabat institusi kejaksaan, menjaga martabat para penegak hukum, para jaksa yang punya dedikasi tinggi dalam penegakan hukum, jauh lebih berarti, jauh lebih berat. Anggapan melindungi jaksa Pinangki tidak ada ya, Pak Barita? Ya, ini kan kesan di publik seperti itu. Karena apa? Karena dugaan pelanggaran itu sangat nyata. Bertemu terpidana buron, 1 dari 3 yang ada di foto itu sudah tersangka. Kan begitu. Kemudian Joko Chandra sendiri sudah diproses. Nah yang ini di mana? Apalagi ini kan pemberatnya adalah penegak hukum. Yang harusnya penegak hukum itu harus lebih keras kepada dirinya. Institusi penegak hukum harusnya lebih tegas supaya dia bisa dipercaya. Ini yang kita jaga. Komisi Kejaksaan kepentingannya di situ. Jangan karena ulah 1-2 oknum itu menggerus kepercayaan publik kepada public trust kejaksaan yang sudah susah payah dibangun oleh para pendahulu, oleh para pejuang-pejuang penegak hukum ini. Begitu, Mas. Abraham, saya merasa juga terhina, Komisi Kejaksaan dihina juga gitu loh. Masa dia ini kan institusi di bawah presiden. Itu dia Mas Boyamin dan Pak Barita. Sangat disayangkan dalam dialog kita sudah mengundang dari pihak kejaksaan karena satu dan lain hal memang tidak merespon untuk bisa bergabung bersama dengan kita pada hari ini. Namun yang jelas saya ingin tanyakan soal apa yang dilakukan oleh jaksa Pinangki ini patut diduga merupakan obstruction of justice. Apakah sekelas eselon 4 ini bisa bekerja sendirian dengan kapasitasnya untuk untuk terlibat dalam hilir mudiknya Joko Chandra ke Indonesia, Pak Boyamin? Ya, saya belum punya data karena saya harus berbicara dengan data kan atasannya yang terlibat itu seperti apa. Tapi sementara memang data yang saya dan berkaitan juga dugaan-dugaan itu Pinangki ini sangat begitu dominan dan aktif untuk membantu Joko Chandra melepas dari jeratan hukumnya. Rencana kan bahwa awal-awalnya kan istilahnya mau mengurus permohonan fatwa ke Mahkamah Agung. Levelnya seperti itu, bahwa putusan PK itu tidak bisa dieksekusi. Jadi saya setidaknya, kalau toh ini posisinya ini kan menjadi curiga juga. Kalau toh ini tidak terlibat yang lain atau atasannya dugaannya begitu, mestinya kan sudah dilepas di proses pidana. Dipanggil Komisi Kejaksaan, diizinkan disuruh berangkat.
Tiba-tiba kok malah justru saya terus terang aja merasa lembaganya presiden yaitu Komisi Kejaksaan ikut dihina oleh perlindungan Soal statusnya sudah penyidikan saat ini? Ya penyidikan tarik ulur kemarin aja. Kalau kira-kira saya tidak meminta Bareskrim dipanggil sebagai saksi, saya yakin juga belum tentu ada penyidikan malam harinya, gitu kan? Itu kan terpaksa harus bahasanya kan saya harus meminta Bareskrim untuk manggil saksi. Kalau nanti memang dugaan terlibat ada ya ditetapkan tersangka. Nah nampaknya kan harus dipus begitu. Masa Kejaksaan Agung yang mestinya harus lebih hebat dari kepolisian melakukan tindakan-tindakan seakan-akan harus dipus oleh masyarakat. Dan Komisi Kejaksaan juga harus memaksa-maksa meminta LHP baru diberikan misalnya gitu. Jadi ini sesuatu yang tidak nalar dan Komisi Kejaksaan itu dibentuk berdasarkan peraturan presiden dan lembaganya presiden. Diundang itu harusnya kan datang memberikan contoh yang baik mestinya kan gitu kan. Rakyat kalau dipanggil suruh datang, tapi dia sendiri dipanggil oleh Komisi Kejaksaan yang memang ditugasi untuk mengawasi tidak datang. Kecuali kalau Komisi Kejaksaan itu LSM seperti saya kan gitu kan. Oke, kita tangkap poin Anda. Saya kembali ke Pak Barita. Pak Barita, apakah Komisi Kejaksaan juga nanti akan mendesak Kejaksaan Agung Korps Hadiaksa dalam hal ini untuk menggandeng PPATK untuk melacak aliran dana Joko Chandra? Apakah itu masuk juga ke Jaksa Pinangki atau jaksa-jaksa lainnya? Ya, saya kira itu hal yang harus segera dilakukan. Sebab ini kan ada dugaan aliran dana supaya kelembagaan negara seperti PPATK yang secara profesional bisa menyajikan itu juga terlibat. Begitu juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena apa? Karena dalam dinamika penegakan hukum modern selalu diperlukan lembaga yang dianggap independen. Karena di sini ada dugaan melibatkan oknum jaksa P, maka itulah sebabnya seperti Komisi Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi ikut terlibat dalam proses itu agar menjaga jangan sampai publik menaruh curiga kepada proses penegakan yang berjalan secara internal. Itu juga untuk memberikan garansi bahwa kami terbuka, kami transparan. Siapapun yang memeriksa kami silakan. Ya itu mestinya terbangun dengan semangat birokrasi yang bersih melayani. Dengan semangat reformasi birokrasi seperti yang sudah menjadi hal yang wajib dilakukan di semua kementerian lembaga, apalagi ini penegak hukum. Public trust yang tinggi akan menjadi garansi bagi kepercayaan yang utuh bagi masa depan penegakan hukum khususnya di kejaksaan. Itu sebenarnya. Jadi Komisi Kejaksaan menaruh penting ini karena untuk menjaga marwah martabat institusi yang harus selalu diperhatikan dan dijaga agar penegakan hukum dapat dipercaya sebagai salah satunya instrumen negara untuk menertibkan aparatnya yang melanggar atau memberi keyakinan kepada publik tidak ada yang kebal hukum di Republik ini, termasuk penegak hukum. Itu harus menjadi contoh dan teladan yang terus-menerus harus disuarakan supaya kita bisa dewasa dan bisa semakin baik untuk belajar berdemokrasi dalam penegakan hukum yang terakhir mungkin Mas Boyamin ada tidak data yang menunjukkan berapa sih aliran dana yang dikucurkan oleh Joko Chandra untuk mengurus semua ini? Betul sampai 150 miliar? Yang baru saya dapatkan dugaannya 500.000 US dollar dan ada janji sekitar 10 juta US dollar. Tapi itu baru sebatas janji dan nampaknya gagal. Tapi undang-undang korupsi kan janji aja sudah dianggap korupsi kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tadi satu temuan yang diberikan kepada Komisi Kejaksaan. Ada pejabat tinggi Kejaksaan Agung menghubungi Joko Chandra setelah tanggal 29 Juni 2020. Materi pembicaraannya bisa positif, bisa negatif. Positifnya misalnya membujuk, menggalang untuk pulang. Kalau negatifnya bisa yang lain. Tapi yang utama itu saya minta Komisi Kejaksaan untuk menelusuri dari mana nomor handphone didapatkan itu dari pejabat Kejaksaan Agung itu. Kok tiba-tiba punya nomor handphonenya Joko Chandra di Malaysia. Nah ini saya minta untuk ditelusuri dari mana dia dapat dan apa nanti jangan-jangan rangkaiannya dari orang lingkarannya Joko Chandra juga nomor handphone itu. Itu yang tadi yang paling utama saya berikan kepada Komisi Kejaksaan. Oke, kira-kira apa yang harus dilakukan baik itu dari Kejaksaan, dari kepolisian untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa proses hukumnya ini bisa transparan, Mas Boyamin? Karena ada data-data yang Anda ungkapkan, apakah data-data sejumlah dana ini juga bisa dibuka kepada publik? Ya sederhana kan segera penyidikan, penetapan tersangka,
dan di Barreskrim sudah cukup keras ditahan. Nah, Kejaksaan Agung memang apabila cukup bukti tetapkan tersangka dan ditahan, segera koordinasi dengan PPATK, dengan KPK, segera diproses dengan cepat dan dibawa ke pengadilan. Dan sehingga masyarakat nanti kembali kepercayaannya kepada polisi dan kepada jaksa, sehingga kita menghormati proses-proses penegakan hukum. Jangan sampai rakyat nanti memberontak terhadap proses penegakan hukum dengan dalil, loh itu aja ada oknum jaksa, ada oknum polisi, tidak diproses kok, masa kami rakyat yang mencuri karena kelaparan, mencopet karena tidak bisa makan, kemudian harus dipenjara 2 tahun misalnya, kan gitu. Dugaan janji dana yang Anda sebutkan tadi sudah mengetahui tidak, Mas Boyamin, kemana saja arah aliran dananya? Belum dapat, wong itu baru dugaan ya, artinya dugaan aliran dana dan dugaan janji. Dan kalau janji kan gagal gitu kan, tidak berarti tidak otomatis tidak mengalir gitu kan. Kalau dugaan gratifikasi ya saya belum punya data kemana-kemana. Justru itulah tugasnya Kejaksaan Agung mendalami apakah benar informasi itu. Kan belum tentu benar juga, dicarikan alat bukti. Karena kalau dibawa ke pengadilan kan harus ada alat bukti kan gitu kan. Tapi setidaknya tunjukkan kepada kami bahwa ini progresnya cepat, keadilan substantif yang mestinya ditonjolkan, bukan harus didalami, ditelaah, kayak kita tidak tahu aja. Kalau bisa cepat-cepat kok. Buktinya Jiwasraya itu bisa cepat dalam kasus pengungkapan kasusnya kan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Boyamin dari Maki dan juga Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan Agung, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, tim meneliti uji klinis vaksin COVID-19 menyuntikkan vaksin kepada 20 relawan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.